kawan, ayo kawan, berkumpul, bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama bernyanyi bergembira. Tepuk tangan, bergembira. Sekali lagi, tepuk tangan, kita semua bergembira. Hore! Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang teman-teman di channel YouTube PAUD Intan Payung. Hai teman-teman. Iya, senang sekali kita bisa berjumpa lagi ya hari ini. Nah teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bunda doakan semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, sebelumnya Bunda mau mengucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, geng. Nah teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita mau apa ya? Kita beramal dengan apa? Iya, kita beramal dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu agar Allah bisa dan terus merahmati kegiatan kita pada hari ini. Nah, teman-teman, mana sikap berdoanya? Iya. Nah, teman-teman, lihat ada berapa ya jari-jari tangan kita? Ya, ada 10. 5 jari kanan dan 5 jari kiri. Lihat teman-teman, mana jari-jari tangannya. Nah, mari kita bergerak. 1 jari kananku, 1 jari kiriku, ku gabung jadi 1 menjadi jembatan. Selanjutnya 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 4 menjadi kamera. Cekrek, cekrek. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6 menjadi menara. Tinggi menaranya, menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8 menjadi kelinci. Lompat, kelinci melompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10. Sikap berdoa. Mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Nah teman-teman, Idul Adha juga dikenal dengan Lebaran Haji, di mana umat
Islam yang ada di dunia melakukan wukuf di padang Arafah dan mereka memakai baju serba putih atau disebut juga pakaian ihram. Seperti ini teman-teman. Ini gambarnya ketika kita naik haji mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, bagi umat Islam yang belum mampu naik haji, maka diberi kesempatan untuk mampu berkurban juga. Nah, dengan menyembelih hewan seperti ini. Nah, Bunda ada domba. Nah, seperti ini gambarnya. Ini namanya hewan domba. Nah, tidak hanya ini, hewannya juga bisa berupa kambing dan sapi. Nah, siapa yang sudah berkurban? Saya, alhamdulillah. Kira-kira teman-teman masih ingat dengan tema bulan ini? Bulan Juli dan bulan Agustus. Ya, temanya yang berjudul Aku Senang Hidup Bersih dan Sehat, Keselamatan dari Allah Assalam. Dan kita akan membahas subtema pada hari ini yang berjudul Manfaat dan Kerugian menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga. Nah, kita harus menjaga kesehatan kita ya. Semoga kita terhindar dari segala penyakit. Amin. Nah, teman-teman, sebelumnya kita beramal dulu ya. Ya, kita beramal dengan menyebut sifat-sifat wajib bagi Allah. Ada berapa ya sifat wajib bagi Allah? Ya, ada 20. Nah, mari kita nyanyi bersama ya. Dan kita sebutkan bersama-sama. Allahu 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 Allah. Allahu 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 Allah. Allahu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudra iradah ilmu hayyan sama basar kalamu tadirun muridun halimun hayyun samiun basirun mutakalimun. Ya teman-teman, manfaat dari menerapkan pola hidup sehat di kehidupan kita sehari-hari ada beberapa manfaatnya. Yang pertama adalah badan kita menjadi lebih kuat, imun kita juga menjadi sehat. Jadi, apapun penyakit yang ada di luar tidak akan atau tidak bisa menyerang tubuh kita, dan juga kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang lain. Nah, ada beberapa cara untuk kita bisa menjaga tubuh kita dan keluarga kita agar terhindar dari semuanya. Contohnya seperti sekarang ini ya, seperti adanya COVID-19. Nah, yang pertama, makan makanan yang sehat dan ada pola gizi seimbang. Nah, contohnya seperti ini. Nah, Bunda ada gambar. Nah, seperti ini. Di sini ada makanan pokoknya, lalu pauknya, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Nah, teman-teman boleh terapkan di rumah dengan makanan yang bergizi dan ikuti sesuai dengan gizi seimbang. Seperti di sini ada nasi yang kaya karbohidrat,
jagung juga, dan singkong yang mengandung karbohidrat. Selanjutnya ada lauk pauk. Lauk pauknya berupa daging dan kacang-kacangan. Nah, kalau daging mengandung protein hewani dan kacang-kacangan mengandung protein nabati. Nah, di sini juga ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran yang banyak mengandung vitamin, mineral, dan zat besi. Selanjutnya ada buah-buahan. Buah-buahan juga banyak vitaminnya ya. Iya, banyak sekali. Ada vitamin A, vitamin C, dan lain-lain ya. Selanjutnya ada susu. Susu juga banyak manfaatnya teman-teman. Ya, bisa menyehatkan tubuh kita juga. Begitu. Tapi lebih penting, lebih bagusnya ada minum air putih sehari sebanyak 1 liter atau bisa lebih juga agar tubuh dan imun tubuh kita selalu kuat. Nah, sekarang Bunda mau menunjukkan sesuatu. Apa ya kira-kira? Ya, Bunda mau menunjukkan dan memperkenalkan sayur-sayuran yang banyak vitaminnya. Nah, seperti ini. Tada! Di sini Bunda sudah menyediakan berupa sayur-sayuran teman-teman. Ya, di sini ada brokoli. Brokoli ini berwarna apa? Iya, berwarna hijau. Nah, selanjutnya ada apa ini ya? Nah, kalau masih muda, warnanya berwarna hijau. Nah, kalau sudah masak dan ranum, buahnya berubah menjadi warna merah. Apa ya ini? Ya, ini adalah buah tomat. Tomat mengandung apa ya? Ya, buah sayur tomat ini mengandung vitamin A dan C. Nah, selanjutnya ada. Nah, teman-teman biasanya makan juga ini kan? Iya, ini namanya apa? Wortel. Wortel berwarna jingga seperti ini. Nah, selanjutnya ada timun yang berwarna hijau. Ada kentang, buah kentang. Ada sawi. Nah, sawi juga berwarna hijau ya. Di sini juga ada labu Jepang. Labu Jepangnya juga berwarna hijau. Dan di sini ada daun seledri atau juga sering disebut daun sop, teman-teman. Nah, selanjutnya ada apa lagi ya? Ya, di sini juga ada buah-buahan. Tapi di rumah Bunda hanya ada buah ini saja. Nah, ini ada buah pepaya. Buah pepaya. Nah, di sini juga ada buah lemon. Jeruk lemon yang berwarna kuning. Dan ini ada buah apa ya? Hampir sama juga seperti jeruk lemon warnanya. Tapi ini bukan jeruk lemon. Ini adalah jambu biji. Jambu biji ini sangat bagus untuk yang ini ya, penyakit demam berdarah. Nah, supaya kita terhindar dari penyakit demam berdarah, kita boleh minum jambu biji ini dengan cara dibuat jus. Rasanya enak sekali dan manis tentunya. Nah, teman-teman,
Sekarang Bunda akan membuat sesuatu. Ya, apa ya kira-kira? Kalau kita minum rasanya segar sekali. Apa ya? Ini juga berkhasiat untuk tubuh kita. Bisa untuk apa aja ya? Banyak pokoknya. Bisa menjaga imun tubuh kita juga tentunya. Ya. Nah, di sini Bunda ada buah apa ya? Ya, ini ada buah lemon. Lemon yang tadi sudah Bunda iris-iris tipis. Nah, ini lemonnya. Nah, selanjutnya di sini ada air. Air di dalam gelas. Nah, selanjutnya ada madu. Apa ya rasa madu? Ya, manis rasanya. Nah, sekarang kita buat bersama-sama ya. Ya, Bunda akan membuat air jeruk lemon plus madu. Nah, teman-teman boleh ikuti ya. Boleh mencoba di rumah bersama Mama dan Papa. Nah, di sini kita masukkan dulu lemonnya. Nah, 1, 2, 3. Nah, lalu aduh. Nah, kita aduk ya teman-teman sampai jeruknya mengeluarkan air juga. Kita aduk, kita remas jeruk lemonnya di dalam gelas. Nah, seperti ini. Oke. Nah, teman-teman boleh coba juga ya mengaduknya di rumah bersama Mama dan Papa. Aduh, nyangkut teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan madu sebanyak 1 sendok atau sesuai dengan ini ya, keinginan kita. Apa teman-teman mau yang manis atau tidak manis? Nah, sesuai ke ini ya, keinginan kita sendiri. Nah, keinginan teman-teman. Kita aduk. Bagaimana ya rasanya? Nah, sampai lupa Bunda bilang. Nah, ini adalah air hangat teman-teman. Iya, sangat air hangat juga bagus ya untuk tubuh kita. Tapi kalau diseduh dengan menggunakan es juga boleh. Kita coba ya, apa rasanya ya? Bunda coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis, asam, tapi segar, enak rasanya. Bunda coba lagi ya. Segar sekali. Nah, bagaimana tadi teman-teman? Seru ya? Iya, seru sekali. Kita sudah mencoba membuat perasan air jeruk lemon plus madu. Wah, pastinya rasanya enak sekali dan segar. Nah, teman-teman boleh juga mencobanya di rumah bersama Mama dan Papa. Nah, teman-teman, ternyata di air minuman yang kita buat tadi ternyata banyak sekali manfaatnya. Ya, yang pertama bisa membuat tubuh kita menjadi kuat. Ya, menghindari dehidrasi. Apalagi ya? Memperlancar pencernaan kita, mencegah bau mulut. Nah, banyak sekali ya manfaatnya teman-teman. Nah, teman-teman teman-teman juga tahu tadi apa saja gizi seimbang yang berupa sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah,
di luar pasti banyak lagi ya makan makanan yang sehat seperti susu, jagung, nasi, dan lain-lain. Nah, cara yang kedua untuk kita menjaga kebersihan ada apa ya? Apalagi ya, teman-teman tahu tidak? Iya, kita harus menjaga kebersihan agar rumah dan lingkungan kita menjadi bersih. Ya, kita harus menjaga kebersihan dengan cara apa? Ya, salah satunya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Nah, sampah dibuang di mana ya? Ya, betul, di tong sampah. Nah, selanjutnya ada apa lagi ya caranya menjaga kesehatan? Iya, kita gunakan masker, teman-teman. Masker. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, masker ini berguna untuk apa? Ya, untuk mencegah debu-debu dan polusi yang saat kita hirup ya. Nah, kalau ada masker, semua polusi-polusi yang ada di sekeliling kita tidak masuk ke area hidung dan mulut kita, karena kita harus menjaga kesehatan kita melalui hidung dan mulut. Nah, teman-teman. Nah, selanjutnya ada apa lagi ya? Iya, dengan cara mencuci tangan dengan sabun. Mencucinya pakai apa? Iya, betul, pakai sabun. Lalu kita bersihkan kembali sabunnya memakai air yang bersih, air yang mengalir. Ayo kita cuci tangan, ayo kita cuci tangan. Telapak tangan, punggung tangan, jari saling menjari, kunci kanan, kunci kiri, jempol, cubit kanan, cubit kiri, cubit, tangan bersih dan sehat. Ya, seperti itulah cara mencuci tangannya dengan bergerak ya. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Iya, kita harus banyak dan rajin berolahraga, teman-teman. Dan yang pastinya kalau pagi teman-teman boleh sering-sering berjemur, teman-teman. Ya, di saat matahari pagi. Nah, selanjutnya ada apa? Iya, minum yang banyak agar tubuh kita tidak dehidrasi. Nah, yang terakhir apa ya kira-kira ya? Teman-teman tahu? Ya, yang terakhir kita selalu berdoa. Jangan lupa berdoa selalu kepada Allah agar kita selalu terhindar dari penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, semoga pembahasan tema hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Segala yang baik hanya milik Allah. Nah, sebelum kita akhiri, sebaiknya apa ya? Ya, kita ucapkan hamdalah dulu. Kita ucapkan bersama-sama ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Dan nantikan video-video selanjutnya bersama bunda-bunda yang lain. Ya, hanya di channel YouTube PAUD Intan Payo. Nah, teman-teman, jangan lupa di-subscribe ya, teman-teman. Nah,
Dadah teman-teman, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.